Baik, selamat siang semuanya dan salam sejahtera buat kita semua. Saya di sini kembali untuk membahas tentang diskusi 6, yang mana di sini ada isu tentang gender. Nah, terdapat 3 pertanyaan yang akan saya jabarkan. Dan yang pertama adalah tentang bagaimana guru dan bagaimana tenaga pendidik seperti saya dapat berkontribusi dalam mengatasi isu gender dalam lingkungan pendidikan. Nah, jadi pertanyaan yang sangat penting ini itu dan relevan sekali untuk guru pendidikan dasar, memegang peran sentral dan menciptakan lingkungan yang setara dan inklusi sejak usia dini. Jadi tidak pada usia dewasa, tapi sejak dini sudah harus diberikan pertanyaan-pertanyaan yang relevan terhadap hal ini. Dan berikut adalah beberapa hal yang mungkin dapat kita ciptakan untuk lingkungan pembelajaran yang inklusif. Yang pertama, kita bisa mengembangkan kesadaran dan sensitivitas gender. Guru perlu memiliki pemahaman yang baik tentang konsep kesetaraan gender dan bagaimana stereotip gender bisa muncul secara halus dan praktik pendidikan. Jadi bisa kita lakukan pelatihan dan refleksi diri. Guru perlu mengikuti pelatihan tentang kesetaraan gender. Nah, terus ada menyadari bias pribadi. Guru perlu mengevaluasi cara mereka untuk memperlakukan siswa laki-laki dan perempuan, termasuk dalam memberikan kesempatan bicara, tugas atau pujian. Tidak ada pembedaan antara gender laki-laki dan gender perempuan. Jadi kita hanya harus memberikan kesempatan yang sama bagi mereka. Menggunakan bahasa yang inklusif dan netral. Dan tentu saja tidak ada pembedaan antara perempuan dan laki-laki, di mana kita harus bisa bersifat netral dan memberikan semuanya layanan yang sama, dan menciptakan budaya kelas yang menghargai keberagaman. Nah, jadi kita harus aturan kelas yang mendukung inklusi, misalnya aturan untuk saling menghargai tanpa memandang jenis kelamin dan menanggapi perilaku diskriminatif. Jadi guru harus segera menanggapi jika terjadi ejekan atau diskriminasi berbasis gender di kelas. Jadi kalau ada kasus yang mana salah satu anak atau satu gender itu mendiskriminasi gender lain, kita harus sebagai guru harus bisa menengahi hal tersebut. Dan tentu saja kita harus bisa melibatkan orang tua, komunitas sekolah, dan beberapa lingkungan-lingkungan yang ada di sekolah. Nah, baik, itu adalah soal pertama. Dan yang kedua itu adalah mempertanyakan tentang sebuah strategi konkret yang diterapkan. Ya. Di sini saya akan memberikan sebuah strategi yang mana konkretnya itu diterapkan oleh guru itu yang saya tetapkan itu adalah yang pertama adalah mempromosikan kesetaraan gender, kedua mengidentifikasi potensi diskriminasi gender dan mengajarkan pentingnya hormat perbedaan serta merangkul keragaman. Nah, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah strategi untuk memproses kesetaraan gender. Saya telah melakukan untuk penugasan dan peran yang setara dan penyusunan materi pembelajaran yang inklusif. Jadi strateginya itu digunakan buku cerita, gambar atau soal-soal yang menampilkan anak laki dan perempuan dalam peran yang beragam dan tidak tradisional. Modeling oleh guru, strateginya itu adalah untuk memperlihatkan sikap adil dalam menyapa, menanggapi dan memberikan perhatian kepada semua siswa tanpa bias gender. Nah, berikutnya itu adalah strategi untuk mengidentifikasi potensi diskriminasi gender. Jadi saya mengobservasi dan mencatat harian. Jadi strateginya adalah buat jurnal atau catatan tentang interaksi siswa, siapa yang lebih sering dirujuk, siapa yang lebih sering berbicara, dan siapa yang lebih pasif. Jadi kita bisa mengevaluasi dari hal itu. Kita juga bisa membuat kuesioner atau refleksi diri siswa. Jadi gunakan pertanyaan sederhana seperti apakah kamu merasa diperlakukan adil di kelas, atau pertanyaan-pertanyaan sederhana yang dapat merujuk pada refleksi diri. Kemudian ada analisis kegiatan ekstrakurikuler. Dia bisa menunjukkan dalam ekstra juga. Jadi lihat kegiatan-kegiatan didominasi oleh gender apa, dan jika iya gali dan sebabnya apa, seperti itu. Yang ketiga adalah strategi untuk mengajarkan siswa tentang menghargai terhadap perbedaan. Dan di sini cerita dan diskusi tema, dan cerita dan berdiskusi.
Gunakan buku cerita, video untuk mengangkat tema keragaman gender, budaya, dan karakter. Kemudian ada proyek kelas, siapa aku, itu strateginya itu siswa membuat poster atau prestasi sederhana tentang diri mereka, minat, hobi, dan lain-lain sebagainya. Dan di sini tidak ada perbedaan gender gitu. Dan ada hal-hal lain, dan saya langsung saja ke pertanyaan ketiga, yang mana itu tantangan utamanya itu apa untuk dihadapi dalam mengimplementasikan pendekatan ini. Nah, tantangan utamanya itu adalah budaya dan stereotip gender yang sudah mengakar. Jadi yang sudah benar-benar ada dan mengakar itu sulit untuk membenarkannya lagi. Jadi banyak orang tua, siswa, bahkan guru masih memegang pandangan tradisional tentang peran laki-laki dan perempuan, dan kurangnya pemahaman dan pelatihan guru tentang gender. Jadi banyak orang tua juga yang tidak mengerti dan memahami konsep dari gender ini. Jadi tidak semua orang tua tahu cara mengenali dan mengendari bias gender. Terus di beberapa guru juga mungkin terhadap seperti itu. Terus materi pembelajaran dan buku teks yang kurang sensitif gender. Jadi masalahnya itu banyak bahan ajar masih memperkuat stereotip, misalnya perempuan digambarkan memasak dan laki-laki bekerja. Dan seperti itulah masih dan beberapa hal lain. Perilaku diskriminatif kalangan siswa. Nah, siswa bisa membawa pengaruh dari rumah atau lingkungan dan seperti ejekan dan pengucilan dan lain-lain sebagainya. Nah, tentang dalam evaluasi dan monitoring, sulit mengukur seberapa jauh program kesetaraan gender berhasil. Jadi ya kita tidak hanya bisa memantau lewat anak-anak di sini, tapi kan lingkungan di sekolah dan bimbingan orang tua juga kita kurang dalam mengawasinya gitu. Resistensi terhadap komunitas dan sekolah, terutama media sosial dan banyak lagi komunitas-komunitas yang membuat hal ini menjadi gap yang membuat kita harus bisa menengahi dan bisa memberikan wawasan kepada siswa. Jadi misalnya ada pihak yang memilih bahwa program kesetaraan gender tidak sesuai budaya atau tidak penting dan lain-lainnya, itu harusnya itu hal yang penting gitu, untuk saat ini. Baik, dan mungkin sekian dan hanya beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mari berdiskusi dan jika ada salah kata mohon dibenahi dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.